Session yang ke-8 mengungkap rahasia nubuatan 7 hari pembenahan bumi untuk hari kelima. 7 hari pola pembenahan bumi yang dilakukan oleh Elohim Yahweh bukan hanya peristiwa sejarah sebelum kejatuhan manusia pertama, melainkan juga sebuah pola nubuatan rencana Elohim Yahweh untuk masa manusia selama 7.000 tahun. Hari kelima atau masa tahun ke-5000 setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa. Kitab Kejadian pasal 1 ayat 20 sampai dengan 23, Elohim berfirman, "Biarlah air dipenuhi dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala di langit." Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang sangat banyak bergerak di dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Elohim melihat bahwa semuanya itu baik. Elohim memberkati semuanya itu dan berfirman, "Berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, penuhilah air di lautan, dan biarlah burung-burung bertambah banyak di daratan." Dan petang itu hingga paginya, itulah hari kelima. Hari kelima adalah nubuatan mengenai tuaian jiwa-jiwa pada masa setelah kematian dan kebangkitan Yeshua HaMasyiah yang diwakili dengan ikan-ikan, dan juga nubuatan mengenai kecepatan berita Injil ke seluruh permukaan bumi yang diwakili oleh burung-burung di udara. Yeshua menyiapkan murid-muridnya untuk misi tuaian jiwa-jiwa ini. Kitab Matius pasal 4 ayat 18 dan 19. Dan selagi berjalan di tepi danau Galilea, Yeshua melihat 2 kakak beradik, Simon yang disebut Kepa atau Petrus, dan Andreas saudaranya, sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Dan dia berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Kitab Matius pasal 9 ayat 37 dan 38. Maka dia, yaitu Yeshua, berkata kepada para muridnya, "Sesungguhnya tuaian itu banyak, tetapi para pekerjanya sedikit. Oleh karena itu mintalah agar Tuhan pemilik tuaian mengirimkan para pekerja ke dalam tuaiannya." Masa penuaian ini dimulai pada saat Hari Raya Shavuot atau Pentakosta. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika hari Shavuot atau Pentakosta tiba, mereka semua berkumpul bersama-sama di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah suatu bunyi dari langit seperti angin kencang menderu dan memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang duduk. Maka tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Dan mereka semua dipenuhi Roh Kudus. Kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Mereka yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Dimulai dari Hari Raya Shavuot atau Pentakosta, terjadi kecepatan dan pelipat gandaan jiwa-jiwa yang dituai. Mengapa setelah Hari Raya Shavuot terjadi pelipat gandaan penuaian jiwa-jiwa? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita wajib kembali kepada akar pola Ibrani. Di dalam kitab Imamat pasal 23, Elohim Yahweh menetapkan 7 hari raya. Inilah 7 hari raya yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh. Yang pertama adalah Hari Raya Pesach. Yang kedua adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Yom Hamatzah. Yang ketiga adalah Hari Raya Buah Sulung atau Yom Habikurim. Yang keempat adalah Hari Raya Pentakosta atau Shavuot. Yang kelima adalah Hari Raya Peniupan Nafiri atau Yom Teruah. Yang keenam adalah Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Yang ketujuh adalah Hari Raya Pondok Daun atau Sukkot. Di dalam 7 hari raya yang ditetapkan oleh Elohim Yahweh, ada 2 hari raya yang berhubungan dengan masa panen atau masa penuaian. Yang pertama adalah hari raya keempat, yaitu Shavuot atau Pentakosta. Dan yang kedua adalah hari raya ketujuh, yaitu Sukkot atau Pondok Daun. Hari raya keempat adalah Shavuot atau Pentakosta. Bahasa Ibrani memiliki 22 huruf, diawali dengan huruf Alef dan diakhiri dengan huruf Taf. Bahasa Ibrani juga memiliki piktograf atau huruf bergambar. Dan setiap piktograf memiliki makna-maknanya masing-masing yang unik. Bahasa Ibrani juga memiliki angka pada setiap hurufnya yang dikenal dengan istilah angka gematria. Perhatikan sekali lagi pola dari 7 hari raya.
Yang pertama Pesach, yang kedua roti tidak beragi atau Yom HaMatzah, yang ketiga buah sulung atau Yom HaBikurim, yang keempat Pentakosta atau Shavuot, yang kelima peniupan Nafiri atau Yom Teruah, yang keenam pendamaian atau Yom Kippur, yang ketujuh pondok daun atau Sukkot. Hari raya keempat adalah Shavuot atau Pentakosta. Jika kita melihat dalam keunikan huruf-huruf Ibrani, maka angka 4 adalah angka gematria dari huruf Dalet. Dan huruf Dalet memiliki piktograf yaitu pintu. Pada hari kelima atau pada fase tahun ke-5000, pintu penuaian jiwa-jiwa terbuka. Di depan saya menjelaskan bahwa ada dua hari raya yang berhubungan dengan masa penuaian, yaitu hari raya Shavuot atau Pentakosta dan hari raya Sukkot atau Pondok Daun. Masa penuaian pertama dimulai pada hari raya Shavuot, yaitu pada fase tahun ke-5000. Masa penuaian kedua akan terjadi pada hari ke-7 atau fase tahun ke-7000, yaitu pada hari raya Sukkot atau Pondok Daun, yang realitanya terjadi pada masa kerajaan damai 1000 tahun. Hari raya Shavuot atau Pentakosta disebut juga perayaan ke-50 hari, karena kata Pentakosta artinya 50. 50 adalah angka yang berhubungan dengan tahun Yobel. Kitab Imamat pasal 23 ayat 16. Sampai pada hari setelah Sabat yang ke-7, kamu harus menghitung 50 hari dan kamu harus mempersembahkan persembahan sajian yang baru kepada Yahweh. Tahun Yobel mempunyai prinsip yaitu pembebasan orang upahan dan pembebasan tanah. Kitab Imamat pasal 25 ayat 40 dan 41. Ia harus menjadi seperti orang upahan bersamamu, ia harus bekerja padamu sampai tahun Yobel. Kemudian haruslah ia bebas darimu. Ia dan anak-anaknya yang bersamanya harus kembali kepada keluarganya, dan ia dapat kembali kepada milik leluhurnya. Kitab Imamat pasal 25 ayat 10. Haruslah kamu menguduskan tahun itu, yaitu tahun ke-50. Dan kamu harus mengumumkan kebebasan di negeri itu bagi seluruh penduduknya. Itu harus menjadi Yobel bagimu. Dan kamu harus mengembalikan setiap orang kepada miliknya, dan kamu harus mengembalikan seseorang kepada kaumnya. Pada hari raya Shavuot atau Pentakosta yang terjadi pada awal fase tahun ke-5000 adalah Yobel secara rohani, dan Yobel secara rohani ini berlangsung sampai dengan peristiwa Harpazo atau pengangkatan yang akan terjadi di akhir fase tahun ke-6000. Jadi sejak kematian, kebangkitan dan kenaikan Yeshua HaMasiah yang terjadi di akhir fase tahun ke-4000 serta pencurahan Roh Kudus yang terjadi di awal fase tahun ke-5000 sampai dengan peristiwa Harpazo atau pengangkatan yang terjadi di akhir fase tahun ke-6000 adalah fase spiritual Yobel atau Yobel secara rohani. Mengapa disebut sebagai fase Yobel secara rohani? Siapa saja yang beriman kepada Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah secara roh telah mengalami pembebasan dari dosa, akan tetapi secara fisik masih tetap mengalami kematian akibat dari efek dosa. Dan ini berlangsung pada fase tahun ke-5000 dan fase tahun ke-6000 karena dunia ini masih dikuasai oleh Satan. Kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi, jika seseorang ada di dalam HaMasiah, yaitu Yeshua, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah, segala sesuatu telah menjadi baru. Subscribe dan share untuk menjadi berkat, karena kedatangan Raja Yeshua sudah sangat dekat. Jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng agar mendapatkan update untuk video-video selanjutnya. Untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran Dafar Elohim Yahweh, silahkan kunjungi link ini, youtube.com/pelayanan-menorah-Yosef-Roy 197. Untuk baptisan di dalam nama Yahweh, Yeshua HaMasiah, dan Roh Yahweh Elohim, silahkan menghubungi nomor WA +1909 991 4859. Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMasiah memberkati saudara-saudari sekalian. Maranatha, Shalom.